Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halo Pria Channel bersama saya Pak Pria. Hari ini kita akan mempelajari terkait etika profesi. Babnya adalah profesi dan etika di bidang akuntansi. Learning Objective. Pada akhir materi ini, peserta didik akan mampu menjelaskan jenis-jenis profesi di bidang akuntansi. Peserta didik akan mampu menjelaskan etika profesi. Peserta didik akan mampu menjelaskan kode etik profesi. A. Persepsi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya menuntut keahlian, menggunakan teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Etika profesi adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Pengertian profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dan keahlian tertentu serta menuntut tanggung jawab sosial dan moral tertentu kepada masyarakat. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Karakteristik profesional. Yang pertama, memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Kedua, memiliki komitmen moral yang tinggi. Yang ketiga, memiliki izin khusus yang menandakan bahwa orang yang memegang izin itu memiliki keahlian, keterampilan, dan komitmen moral yang diandalkan serta dapat dipercaya. Yang keempat, para anggota biasa menjadi anggota dari organisasi profesi dengan tugas pokok menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar serta agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksana profesi tersebut. Apakah semua pekerjaan adalah profesi? Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Contoh, pekerja staf administrasi tidak masuk dalam golongan profesi karena staf administrasi bisa diangkat dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Jenis-jenis profesi di bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik atau akuntan ekstern. Adalah akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk bisa memberikan layanan jasa akuntan publik. Terkait akuntan publik diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik. Bagaimana untuk kita menjadi seorang akuntan publik? Syaratnya adalah 1. Lulusan S1 akuntansi. 2. Memiliki sertifikasi profesi akuntansi atau PPA dan uji sertifikasi akuntan publik USAP. Jika ingin mendirikan dan ingin menjadi profesional, wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia. Lalu apa saja jasa-jasa yang diberikan akuntan publik? Yang pertama, melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Yang kedua, memberikan jasa akuntansi perpajakan atau tax service. Yang ketiga, memberikan jasa konsultasi akuntansi manajemen atau manajemen advisory services. Yang keempat, jasa asuransi. Yang kelima, ada jasa ATC. Dan keenam, ada jasa non asuransi. Karir akuntan publik dimulai dari menjadi akuntan junior, selanjutnya menjadi audit senior, selanjutnya menjadi manajer audit. Dan jika ingin memiliki kantor akuntan publik, itu biasanya kita sebut adalah partner. Partner adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Kedua, ada akuntan intern atau private akuntan. Kalau tadi akuntan publik adalah akuntan yang bekerja di luar dari
perusahaan atau akuntan publik adalah akuntan yang biasanya memeriksakan keuangan atau perpajakan atau akuntansi dari perusahaan. Kalau akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan. Syarat profesi akuntan intern adalah S1 akuntansi. Sasaran akuntan intern adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntan pemerintah. Apa akuntan pemerintah? Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Syarat profesi akuntan pemerintah adalah S1 akuntansi. Sasaran akuntan pemerintah adalah yang pertama menyusun laporan keuangan pemerintah, yang kedua melakukan fungsi audit atas instansi pemerintah atau perusahaan di mana pemerintah sangat berkepentingan seperti bea cukai dan pajak. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan yang ada seperti kampus, sekolah, dan lembaga yang terkait. Syarat profesi akuntan pendidikan adalah S1 pendidikan akuntansi. Sasaran akuntan pendidikan adalah mengajar, menyusun kurikulum, dan melaksanakan atau melakukan penelitian di bidang akuntansi. Etika profesi dan kode etik. Apa itu etika? Dari segi etimologi, etika berasal dari kata Yunani atau etikos yang berarti kebiasaan. Menurut K. Bertens, etika dapat dirumuskan menjadi etika sebagai nilai, etika sebagai kumpulan asas, dan etika sebagai filsafat moral. Melalui pendekatan moralitas, etika dibagi menjadi dua, etika deskriptif dan etika normatif. Apa itu etika profesi? Etika profesi adalah standar perilaku, nilai, prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Setiap organisasi profesi, etika profesi diterjemahkan dalam aturan-aturan tertulis yang disebut kode etik profesi. Tujuan dari kode etik adalah menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi. Fungsi dari kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, mencegah perilaku tidak etis di kalangan profesional, dan sasaran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Prinsip etika profesi akuntansi menurut IAI ada 8. Yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesi, yang keenam kerahasiaan, dan ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Oke, cukup sekian pemaparan materi saya tentang etika profesi pada hari ini. Terima kasih yang telah menyaksikan. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.